saya Dilan Nurila Lestari dengan NPM 03711-878 kelas 4C. Kami dari kelompok bioteknologi konvensional tempe rumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Zakia dengan NPM 03711-18080 kelas 4C. Kami dari kelompok bioteknologi ingin menyajikan hasil kerja kami mengenai proses pembuatan tempe rumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakira dari kelas 4C dengan NPM 037118093. Kami dari kelompok bioteknologi konvensional, teknologi proses pembuatan tempe rumahan, ingin menyajikan hasil kerja kami mengenai proses pembuatan tempe rumahan. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang di dalam proses pelaksanaannya memanfaatkan mikroorganisme atau bakteri untuk dapat menghasilkan suatu produk berupa senyawa kimia atau produk lainnya melalui aktivitas-aktivitas mikroba. Ciri dari bioteknologi konvensional, yang pertama, sudah dikenal sejak lama. Yang kedua, bahan yang digunakan mampu bermanfaat bagi manusia. Dan yang ketiga, peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaannya relatif menggunakan peralatan yang sederhana. Tempe. Tempe mampu bermanfaat bagi manusia. Tempe merupakan makanan tradisional yang berasal dari Indonesia. Tempe terbuat dari kacang kedelai serta melakukan fermentasi di dalam proses pelaksanaannya. Proses fermentasi pada tempe menggunakan bakteri di dalamnya. Bakteri yang terdapat di dalam proses pembuatan tempe yaitu Rhizopus oryzae. Karena proses pembuatan tempe melalui cara fermentasi atau peragian, maka tempe termasuk dalam bioteknologi konvensional. Tempe mengandung lemak, protein, karbohidrat, serat, dan vitamin yang mampu bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan tempe. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana manfaat tempe dalam kehidupan sehari-hari. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana kandungan yang terdapat di dalam tempe tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kegiatan penyusunan tugas akhir ini. Yang pertama, agar kita dapat mengetahui proses pembuatan tempe rumahan itu seperti apa. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui manfaat tempe seperti apa. Yang ketiga, agar kita dapat mengetahui kandungan gizi yang terdapat di dalam tempe. Dan yang terakhir, agar kita dapat membuat tempe yang lebih aman dan lebih sehat. Di sini, saya akan menjelaskan bahwa hasil produk pembuatan tempe rumahan ala kami mampu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Agar tempe mampu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, maka tempe mampu dijadikan sebagai lauk pauk pendamping nasi. Cara menggoreng tempe. Yang pertama adalah persiapkan tempe yang telah dibuat. Yang kedua, potong tempe menjadi beberapa bagian. Yang ketiga adalah masukkan tempe ke dalam air yang sudah berisikan garam dan kaldu sapi. Yang keempat adalah nyalakan kompor dan panaskan minyak. Yang kelima, masukkan tempe secara perlahan jika minyak sudah panas. Yang keenam, sambil menunggu tempe matang, maka iris cabai dan masukkan cabai tersebut ke dalam mangkuk kecil dan berikan sedikit kecap. Yang ketujuh, angkat tempe jika sudah matang dan tiriskan menggunakan tisu. Yang kedelapan, setelah minyak di dalam tempe sudah menyerap ke dalam tisu, maka tempe siap untuk disajikan. Selama kurang lebih 15 menit sampai kulitnya itu terpisah dengan kacangnya. Lalu setelah direbus, kacangnya kita tiriskan. Setelah ditiriskan, rendam dengan air biasa, lalu kita bilas ulang kacang tersebut dan memisahkan, mendiamkannya dulu selama semalaman. Lalu keesokan harinya kita membersihkan kulit, sisa-sisa kulit dari kacangnya. Di sini saya melakukannya dengan cara menggerus atau menggosok-gosok kacangnya di ayakan. Setelah itu lakukan sampai kelihatan bersih, kemudian bilas kembali. Dan selanjutnya jika kacangnya sudah terlihat bersih, lalu sediakan
piring atau mangkok, dan ragi 1 sendok. Setelah itu campurkan ke dalam kacangnya, lalu diaduk hingga merata. Sebelumnya siapkan dulu terlebih dahulu plastik yang sudah dilubangi oleh garpu. Nah, setelah itu baru masukkan kacang kedelainya ke dalam plastik hingga padat. Setelah itu lipat sampai rapat. Kemudian dan diamkan di meja dapur selama 3 hari sampai terlihat tempenya itu berjamur. Setelah tadi sudah dibersihkan, lalu saya rebus. Setelah mendidih selama 15 menit, lalu kita tiris. Setelah tadi kacangnya sudah direndam, lalu dibersihkan kulitnya, hasilnya seperti ini yang sudah bersihnya. Setelah dipisahkan antara kacang dengan kulitnya, lalu kita bilas. Pertama-tama, persiapkan tempe yang telah dibuat. Selanjutnya, keluarkan tempe dari bungkus atau plastik tempe. Di sini kami menggunakan gunting untuk mengeluarkan tempenya. Setelah tempe dikeluarkan dari bungkusnya, maka potong tempe menjadi beberapa bagian sesuai yang diinginkan. Di sini kami memotong tempe menjadi 5 bagian. Setelah tempe dipotong, maka persiapkan air yang sudah diberisikan garam dan kaldu sapi. Masukkan tempe ke dalam air tersebut dan bolak-balik di kedua sisinya agar rasanya merata. Setelah itu, panaskan api dengan kompor yang berisikan minyak. Jangan lupa apinya yang sedang-sedang aja ya. Setelah minyaknya sekiranya sudah panas, maka masukkan tempe secara perlahan. Setelah itu, jika tempenya sekiranya di salah satu sisinya sudah matang, maka putar tempe atau balikkan agar merata matangnya. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. I love
Love is like a summer's day, hot and endless in a magic web. Whenever I see you, all I can think is my son. Kendala yang kami hadapi yaitu waktu, tempat, dan jarak. Karena dengan adanya pandemi ini membuat kami kesulitan untuk bertemu dan kami memutuskan untuk bekerja secara online. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang saya rasakan selama melaksanakan tugas bioteknologi konvensional, proses pembuatan tempe rumahan adalah jarak jauh yang memisahkan kita. Dikarenakan diberlakukannya social distancing, maka kita dituntut untuk mengerjakan tugas di rumah masing-masing. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi penghalang atau penghambat kami untuk melaksanakan tugas ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah berkontribusi dengan baik di dalam proses mengerjakan tugas bioteknologi konvensional, proses pembuatan tempe rumahan, khususnya kepada Dila Nurila Restari dan Alfi Jakiyah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ninti Nurlela selaku dosen ilmu kealamiahan dasar. I can't forget that there